Kenapa? Karena ranting, ternyata saudara, ranting yang tidak berbuah ini menghalangi ranting lain yang mau berbuah. Itu sebab harus dipotong. Ketika Yesus bicara tentang kebun anggur, tentang pohon anggur, ini bisa dipraktekkan secara korporat maupun secara pribadi, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, artinya tidak berbuah, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi maksudnya dipotong adalah saudara dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ciri-ciri orang yang dipotong dari pokok anggurnya adalah ia menjadi kering. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara tidak bisa menjadi kering selama engkau tinggal pada pokok anggur. Selama engkau melekat pada pokok anggur, engkau tidak pernah bisa menjadi ranting yang kering. Ranting yang kering itu adalah ranting yang sudah dipotong dari pokok anggur. Cepat atau lambat, hanya masalah waktu, mereka akan kering. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Kalau engkau merasa hidupmu kering, mungkin itu disebabkan karena engkau sudah dipotong dari pokok anggur. Lalu Alkitab berkata, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan baik-baik, kemudian dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan? Orang, bukan Tuhan, bukan malaikat. Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ini paralel dengan Matius pasal 5 ayat 13, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara, ciri-ciri orang percaya yang tidak menghasilkan buah, yang dipotong dari pokok anggurnya, yang telah dibuang keluar dari pokok anggurnya, dia mengalami kekeringan secara rohani. Lalu dia dibuang dan diinjak-injak orang. Karena dia tidak bisa berbuah, karena dia tidak bisa bersinar terang, garamnya telah menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan, kata Yesus? Tidak ada gunanya. Garam yang tidak asin itu garam yang tidak berguna. Ranting yang tidak berbuah itu ranting yang tidak berguna. Karena itu harus dipotong. Kalau saudara sebagai garam tidak berfungsi untuk mengasinkan, saudara tidak berguna, saudara akan dibuang dan diinjak orang. Penyebab mengapa orang Kristen sering dianggap rendah oleh orang lainnya, dibuang dan diinjak-injak orang, karena mereka tidak berbuah, karena mereka tidak berfungsi sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Tidak ada dampak yang dihasilkan dari kehidupan mereka. Satu bagian ayat firman yang paralel juga dengan dipotong ini, Yesaya pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Jadi artinya Tuhan sudah berbuat segala cara untuk saudara berbuah. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya. Ini dipotong, dibuang. Bapak akan menebang pagar durinya, perlindungan dia diangkat, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak, kembali diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ketika saudara tidak menghasilkan buah, dan Tuhan sudah menantikan saudara untuk menghasilkan buah bertahun-tahun, tapi saudara juga tidak menghasilkan buah, maka Tuhan akan mengangkat pagar pelindungannya dari hidup saudara. Itulah yang menyebabkan ada banyak musuh bisa menyerang saudara, menginjak-injak saudara, mempermalukan saudara. Yang saya mau katakan adalah,
selama engkau menghasilkan buah, engkau tidak akan dipermalukan.